Adakah yang mau bertanya? Jadi caranya begitu, tinggal berurutan aja. Masih ada yang bingung baca tabel amortisasi diskontonya? Mbak, halo? Ada yang mau ditanyakan kah? Sudah 4:30. Kalau nggak ada yang bertanya, lanjut ya. Sekarang dengan premium. Nah, kalau premium berarti bunga efektifnya, bunga obligasinya lebih tinggi dari bunga efektif. Di sini bunga efektifnya 12%. Untuk cari nilai bunga obligasi tetap sama, karena nilai bunga obligasinya tetap 16%, jadi 200 juta kali 0,08, sorry. Kalau 8% kan 0,08. 3.238.620 itu 2 periode. Jadi periode pertama ditambah periode kedua. Itu dalam 1 tahun. Itu untuk penyesuaian tahun pertama. Kan tahun pertama ada 2 periode, makanya di jumlah periode 1 periode kedua itu sama dengan 3 juta ini. Itu selama 1 tahun, bukan 1 periode. Itu untuk mencatat jurnal penyesuaiannya, jurnal penyesuaian amortisasi obligasi tadi, amortisasi diskonto. Oke, ini lanjut ke premium ya. Nah, ini cara menghitungnya sama. Ini tadi, ini jadi 0,06 karena 12% dibagi 2 berarti kan 6%. 6% itu jadinya 0,06. Periodenya tetap 10. Cara menghitungnya sama seperti tadi ya. Ini juga tetap 16 juta karena nilai bunga obligasi tetap 16%. 16% tapi dibagi 2 jadi 8% kali 200 juta. Terus ini sama, ketemunya segini, sama kayak diskonto tadi, oke? Terus kita lanjut. Cara mencatatnya begini, kas yang masuk sekian, utang obligasi tetap 200 juta, premiumnya sekian. Ini cara mencatatnya. Paham ya? Ini sama kok, sama yang diskonto, cuman tinggal dibalik aja. Kalau diskonto kita dapat kasnya kurang dari nilai obligasi, kalau premium kita dapat kasnya lebih dari nilai obligasi. Paham? Nah, untuk mencatat ini amortisasi bunga efektifnya ini, sekarang dibuka halaman 929. Itu untuk yang kolom B, beban bunganya itu bukan 10% diganti, tapi 0,06% atau 6%. 6% atau 0,06 sama, diganti ya, bukan 10% itu. Terus kolom D itu bukan diskonto utang obligasi tapi premium utang obligasi, diganti juga. Nah, ini tadi cara menghitungnya juga sama, persis kayak yang diskonto tadi. Jadi 229 juta 440 itu dikali 0,06. Halaman 929 tabel amortisasi premium. Oke, saya ulangi lagi ya. Halaman 929 tabel amortisasi premium, kolom B beban bunga itu bukan 10% tapi 6%. Terus yang kolom D itu bukan diskonto tapi premium, tolong diganti. Nah, ini sekarang kita untuk cari beban bunganya. Terus yang beban bunga nomor 1 itu bukan 3 juta tapi 13 juta ditambah 1 ya. Di depan angkanya itu kan cuma 3.766.400. Itu harusnya 13.766.400. Tolong diganti daripada bingung. Jadi 13.766.400 itu ketemu dari 229.440 dari nilai bukunya tadi. Ketemu nilai bukunya dikalikan 6%. Jadinya 13.766.400. Paham?
Jadi kalau cari beban bunga itu nilai buku yang kolom E dikalikan beban bunganya berapa. Di sini 6%, berarti nilai buku itu dikali 6% itu ketemu beban bunga periode pertama. Nah, nilai buku E itu yang pertama ketemu dari mana? Ketemu dari perhitungan kita yang awal tadi ini, yang kas yang kita dapat berapa ini. Ini nilai bukunya. Sama kayak diskonto tadi caranya. Bingung? Apanya Mbak, yang mana Mbak? Jadi ini tadi yang kolom B yang periode pertama itu bukan 3.766.000 tapi diganti 13 juta, tinggal ditambah angka 1 aja. Yang beban bunga kolom B yang pertama itu kan cuma 3.766.400, itu ditambah angka 1 di depannya. Harusnya 13.766.400. 13.766.400 itu hasil dari nilai buku yang 229.440 dikali 6%. Utang obligasi itu dari mana Bu? Kolom D. Nah, itu tadi kan diganti, bukan diskonto utang obligasi tapi premium utang obligasi. Itu 29.440 itu dari sini, dari selisih antara kas yang kita terima sama nilai utang obligasi. Ini 29.440 dari nilai premium obligasinya. Itu kolom D. Kolom D itu premium obligasi. Paham ya? Sama kayak tadi. Nah, terus setelah itu amortisasinya ini ketemu dari 16 juta kolom A dikurangi kolom B. Jadi ketemu 2.233.600. Itu nanti dimasukkan ke sini. Beban bunga dimasukkan ke sini, terus kasnya sebesar 16 juta yang kita bayarkan. Itu amortisasinya. Nah, premiumnya otomatis kan berkurang dari 29 juta dikurangi 2 juta tadi. 2 juta yang nilai amortisasi itu ketemu 27 juta. Nah, yang nilai buku ini juga dikurangi nilai amortisasinya. Jadi ketemu 227.206.400. Paham? Jadi nilai premium sama nilai buku itu dikurangi nilai amortisasi untuk mencari beban bunga periode kedua. Beban bunga periode kedua itu didapat dari nilai buku dikali 6%. Sama. Paham? Bedanya sama diskonto ya. Kalau diskonto nilai buku itu tiap periode ditambah sama amortisasi. Itu kalau diskonto. Tapi kalau premium nilai buku yang kolom E dikurangi sama amortisasi. Itu bedanya. Paham? Kalau diskonto, saya ulangi lagi ya, kalau yang E kok D maksudnya. Enggak, itu dikurangi sama C, dikurangi sama amortisasinya, bukan dikurangi D, dikurangi amortisasi. Oke. Oh, 229 ini harusnya bukan nilai buku dikurangi D, tapi nilai buku ditambah D. Jadi 200 juta ditambah D. Atau enggak, kalau mau gampangnya langsung lihat nilai ini dikurangi amortisasi, ketemu segitu aja. Oke. Paham ya? Pokoknya semua ini kalau premium nilai buku dikurangi amortisasi. Kalau diskonto nilai buku ditambah amortisasi. Paham ya? Cara mencatatnya sama persis kayak tadi. Terus untuk jurnal penyesuaiannya ya sama premium sama beban bunga. Cuman kan kalau diskonto tadi beban bunga pada diskonto, kalau premium pada beban bunga. Tapi jumlah nilainya
dari 2 periode itu tadi ditambahkan. Paham ya? Oke. Lanjut. Nah, ini investasi saham dan obligasi. Investasi ada jangka pendek, ada jangka panjang. Kalau jangka pendek itu kurang dari 1 tahun. Kalau jangka panjang lebih dari 1 tahun. Nah, ini tadi yang surat berharga. Saham dan obligasi nih untuk menghasilkan laba yang disebabkan dari perbedaan harga jangka pendek. Ini untuk yang surat sekuritas dagang atau trading security, saham dan obligasi yang dibeli dan disimpan terutama untuk dijual. Jadi mereka beli saham sama obligasi untuk dijual lagi. Ya, ayo kita lari. Tinggal 20 menit lagi. Nah, kalau sekuritas tersedia untuk dijual itu ini tersedia, jadi kita beli juga untuk dijual tapi nggak kurang dari 1 bulan. Kalau ini kan, kalau sekuritas dagang tadi kan kurang dari 1 bulan. Kalau ini enggak, ini masih enggak pasti kapannya. Kalau yang tadi, yang sekuritas dagang tadi itu biasanya kurang dari sebulan. Kalau yang sekuritas tersedia untuk dijual, ini juga mau dijual tapi masih belum tahu kapan. Kalau sekuritas dimiliki sampai jatuh tempo, itu ya kita punya sampai jatuh tempo. Oke. Nah, ini investasi itu ada metode harga pokok sama metode pemilikan. Kalau penghitungannya menggunakan metode harga pokok, itu kita beli saham perusahaan itu kurang dari 20% dari jumlah total saham yang dikeluarkan. Tapi kalau metode kepemilikan itu kalau lebih dari 20% dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang sahamnya kita beli. Oke. Paham? Cara mencatatnya bisa dibaca ya. Nanti kalau ada yang nggak paham, monggo silahkan ditanyakan. Udah, ini untuk modul 9 sampai sini. Sekarang kita masuk ke modul 12. Nanti yang modul 9 pencatatannya kalau yang ada mau ditanyakan silahkan bertanya, oke? Ini karena kita waktunya terbatas, jadi langsung masuk modul 12. Ya, oke. Nanti misalnya Mbak bingung apa kok bisa langsung ditanyakan aja ya. Oke, ini yang saya jelaskan itu yang penting, yang emang poin harus dijelaskan. Kalau yang nggak saya jelaskan secara detail itu masih bisa dibaca sendiri Mbak. Andai kata ada yang bingung, silahkan bertanya. Nanti coba saya cek juga, mungkin ada yang bukunya yang salah, nanti saya infokan ke mbak-mbak semua.